Record gitu. Berapa ini? Banyak banget. Tadi mereka ngerekam sendiri. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma. Kaum muslimin dan jamaah salat maghrib Masjid Al-Mukhlisin rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan hari ini kita akan mengkaji dan bahas tema seputar fikih dan pemberian, ya, hadiah, hibah dan pemberian secara umum. Secara definisi, hibah adalah satu kebaikan, satu perbuatan baik yang dilakukan oleh orang yang disebut dalam fikih dengan sebutan jaizut tasarruf, orang yang boleh melakukan tindakan hukum. Itu dia orang yang berakal, bukan orang gila. Dia orang yang dewasa, bukan anak kecil. Dan tindakan dan kebaikan ini dilakukan ketika orang tersebut masih hidup, tidak dalam kondisi menjelang meninggal dunia. Dan itu kebaikan berupa harta yang diberikan kepada orang lain. Maka itu hibah atau hadiah. Maka dia adalah sebuah transaksi sosial, karena akad itu ada akad bisnis untuk cari keuntungan dan ada akad sosial. Maka hibah ini akad sosial yang dilakukan oleh orang yang tindakan hukum. Jika yang melakukan adalah orang gila, maka hibahnya tidak sah. Atau anak kecil ngasih hibah, ngasih hadiah ke temannya, ini juga pemberian yang tidak sah. Maka hibah adalah orang yang baligh, berakal, berakal, bukan orang gila, dan dia adalah orang yang tahu harta sehingga dia bisa memperkirakan pemberiannya ini selayaknya sekian supaya masih ada sisa untuk saya pakai, untuk tetap untuk kepentingan pribadi saya, dan ada pertimbangan yang dilakukan. Dan ini yang namanya atau hadiah diberikan pada saat orang tersebut dalam kondisi hidup dan sehat,
bukan dalam kondisi sakit yang akan mengantarkan kepada kematian, dan ini berpindah saat dia masih ketika masih hidup, namun nanti berpindah setelah meninggal dunia, namanya wasiat. Dengan satu harta yang dia berikan kepada orang lain. Dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu memberi hadiah dan menerima hadiah dan diberi hadiah. Nabi itu orang yang memberi dan menerima, sehingga berbagi hibah atau berbagi hadiah dan memberi hibah adalah di antara as-sunnah al-muragab fiha, adalah amal yang dianjurkan. Karena terdapat banyak maslahat dan nilai positif yang yang timbul dikarenakan berbagi hadiah. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari di Al-Adab Al-Mufrad, Nabi sampaikan, tahadu tahabu, hendaklah kalian saling memberi hadiah agar ada kedekatan hati dan rasa saling cinta di antara kalian. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata wa yuthibu 'alaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menerima hadiah, namun beliau tidak menerima sedekah dan tidak menerima zakat. Kalau hadiah itu beliau menerima karena hadiah itu adalah ekspresi cinta, ekspresi penghormatan, sedangkan sedekah itu bentuk kasihan, bentuk ekspresi iba. Maka Nabi itu menerima hadiah, namun wayuthibu 'alaiha, Nabi berupaya untuk membalas hadiah dengan hadiah, agar beliau tidak terjerat hutang budi. Kalau ketika hadiah sudah dibalas hadiah, maka impas hutang budi, dan hutang budi itu satu hal yang membebani. Orang tidak bisa bersikap bebas begini dan begitu karena hutang budi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demikian tadi hadis Ibunda Aisyah tadi diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Nabi katakan, tahadu, hendaklah kalian saling memberi hadiah. Fa'inal hadiyata, karena hadiah itu tudhibu waghas sodri, itu bisa menghilangkan ganjalan-ganjalan hati. Ya, karena ganjalan hati, rasa kurang suka itu akan hilang jika orang tersebut mau menerima hadiah. Kemudian dalam istilah fikih yang namanya akad, itu ada akad yang bersifat mengikat, berarti tidak boleh dibatalkan, dan ada akad disebut dengan akad jaiz, artinya tidak bersifat mengikat dan boleh dibatalkan secara sepihak. Nah, akad hibah atau hadiah ini tergolong apa atau kapan dinilai mengikat sehingga tidak boleh dibatalkan? Maka ketahui bahasanya talzamul hibatu, hibah demikian hadiah itu bersifat akad yang mengikat, tidak boleh lagi dibatalkan secara sepihak manakala orang yang diberi hibah atau hadiah sudah menerimanya seizin pemberi hibah dan hadiah, atas kehendak, atas restu, atas keinginan dan atas izin dari pemberi hadiah, pemberi hibah. Orang yang diberi hibah menerima barang tersebut, maka ketika sudah diterima
akad menghibahkan, akad menghadiahkan itu bersifat mengikat, tidak boleh dibatalkan. Artinya jika hibah itu baru omongan, so kalau saya keterima kerja gaji pertama nanti saya traktir semua kalian, nah, baru omongan, ya maka tidak bersifat mengikat, tidak bersifat mengikat, boleh saja, sah-sah saja, maaf nggak jadi, itu boleh-boleh saja. Minggu depan kamu tak akan saya kasih uang 100.000 minggu depan. Sehari sebelumnya, maaf nggak jadi, masih pakai aja. So, yang dilakukan oleh pemberi hibah itu boleh, tidak salah, dan yang diberi hibah tidak marah, karena memang belum bersifat mengikat. Belum bersifat mengikat, itu baru rencana yang boleh jadi dan boleh tidak jadi. Baru dijanjikan itu belum mengikat. Kalau belum mengikat atas alasan apa? Sebel, tidak ada. Sebel itu kalau ini sudah bersifat mengikat harus sudah, kok kemudian tidak dilakukan. Nah, ini tentu layak untuk jeng. Ini belum mengikat, belum ada satu keharusan direlakan, ya tidak ada alasan untuk sebel, marah, dan sejenis itu. Nah, jika sudah ada serah terima, barang yang dihibahkan berupa uang, barang atau yang lainnya sudah diterima dengan seizin pemberi, maka si pemberi tidak diperbolehkan meralat dan membatalkan dan menarik kembali pemberiannya. Amma qabla al-qabdi, adapun jika belum terjadi serah terima, belum terjadi serah terima, baru omongnya ini namun diserahkan, itu barangnya, tapi belum diserahkan. Maka jika belum diserahkan, belum terjadi serah terima, falahu ruju'u, maka pemberi hibah boleh membatalkan. Ditunjuk, ini loh barangnya, rencananya, tapi setelah itu berubah pikiran. Maka boleh selama belum terjadi serah terima barang. Berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ini dalilnya bahasanya Abu Bakar itu bermaksud memberi hadiah kepada putrinya Aisyah. Hasil panen kebunnya Abu Bakar yang di daerah, di satu bagian daerah di Madinah namanya daerah Al-Aliyah, sebanyak 20 wasak, mungkin 20 wasak koma. Jadi ada janji, ada omongan, wahai Aisyah, kamu akan saya beri koma hasil panen di kebun itu sekian banyaknya. Kemudian namun sebelum real terjadi panen, sebelum dipetik dan seterusnya, Abu Bakar sakit yang itu mengantarkannya kepada kematian. Sebelum itu dieksekusi, ini sudah dipanen, kemudian berarti belum serah terima, ya, masih di pohon. Masih di pohon. Sebelum terjadi serah terima, Abu Bakar sakit, yang setelah itu beliau meninggal dunia. Maka Abu Bakar mengatakan kepada putrinya Aisyah, ya bunayya, inni kuntu nahaltuki ya jadada ishrina wasqan. Wahai putriku, kemarin saya berikan kepadamu hasil panen kurma
sebanyak 20 wasak. Dan itu kuberikan dan kuhadiahkan, kuberikan untukmu, kuhibahkan untukmu jika engkau sudah memetiknya dan sudah mengambilnya. Karena lagi maka itu jadi hakmu. Nah, sampai sekarang belum dipetik, sampai sekarang masih di pohon, dan sekarang kondisi Abu Bakar sedang sakit berat. Wa innama huwal yauma malu warithin. Sedangkan saat ini karena kondisi ayahmu sudah berat, maka harta itu statusnya terdapat di dalamnya hak ahli waris. Faktasimuhu ala kitabillahi ta'ala. Oleh karena itu pesannya Abu Bakar, silahkan bagikan harta waris yang ada nantinya sesuai dengan hukum Allah Ta'ala. Maka Abu Bakar menarik pemberiannya, menarik hibahnya, dikarenakan belum diambil, belum ada serah terima. Kemudian demikian tadi kisah Abu Bakar tadi, dan pemberian Abu Bakar tadi diriwayatkan oleh Baihaqi. Kemudian jika barang yang dihibahkan, sesuatu yang dihibahkan itu sudah ada di tangan orang yang hendak diberi hibah dengan status barang titipan atau dengan status barang pinjaman, maka lantas pemilik barang menghibahkannya, maka dengan membiarkan barang itu di tempat orang tersebut sudah cukup tanpa perlu ada serah terima. Maka misalnya ada kawan pinjam buku, maka barang ini statusnya buku pinjaman di tempat kawan. Setelah itu yang punya buku mau menghadiahkan, maka untuk proses serah terima hadiah tidak harus bukunya dikembalikan dulu. Ini berarti selesai transaksi pinjam, setelah itu ini saya hadiahkan, maka cukup ya sudah, bukunya biarkan di tempatmu, itu sudah ku hadiahkan untukmu. Kemudian jika seorang itu jika kita punya piutang orang lain, kita punya piutang pada kawan itu duit sama kita, maka kita punya piutang kepada dia, maka sah menghadiahkan piutang. Sah menghadiahkan piutang, dan hadiah piutang jadinya adalah pemutihan utang. Dan hadiah dan hakikatnya adalah pemutihan utang. Piutang saya hadiahkan, itu boleh, dan hakikat yang terjadi adalah utangmu saya anggap lunas, sudah saya ikhlaskan. Kemudian kaidah dalam masalah hibah dan hadiah adalah yajuzu hibatu kulli ma yajuzu bai'uhu. Barang yang boleh dihibahkan adalah semua barang yang boleh dijual. Jika satu barang itu kita boleh menjualnya, maka kita boleh menghibahkannya. Namun jika barang tersebut kita tidak boleh menjualnya, maka kita tidak boleh menghibahkannya. Maka misalnya tidak diperbolehkan jual beli barang yang najis, jual beli babi misalnya, maka karena tidak boleh diperjualbelikan, maka tidak boleh dihibahkan. Tidak boleh jual beli khamar, tidak boleh jual beli narkoba, tidak boleh jual beli barang-barang yang haram, maka ketika itu tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh dijual,
kita tidak boleh menjualnya, maka tidak boleh menghibahkannya. Dari kaidah ini, maka jika ada barang di tempat kita dan kita tidak punya hak dan otoritas untuk menjualnya, maka kita tidak punya otoritas, tidak punya hak untuk menghibahkan. Jika ada barang statusnya barang wakaf, ada karpet, ini karpet masjid, karpet wakaf, bolehkah menjual harta wakaf? Pada dasarnya tidak boleh. Bolehkah kemudian kita jual? Bolehkah kita hibahkan? Ini menjadi hibah kita yang jadi pemberinya? Nah, jawabannya tidak boleh. Karena itu kita tidak boleh menjualnya, maka kita tidak boleh menghibahkannya. Itu di antara kaidah penting dalam masalah hibah. Kemudian tidak diperbolehkan hibah bersyarat dengan sesuatu yang terjadi di masa depan. Semacam ucapan, jika terjadi demikian, maka kuhibahkan ini dan itu kepadamu. Maka di sini disampaikan bahasanya, kalau hibah bersyarat dengan sesuatu yang terjadi di masa depan, itu adalah hibah. Kalau tidak sah berarti seperti tidak terjadi apa-apa. Kemudian tidak diperbolehkan hibah sementara waktu. Hibah sementara waktu, mobil ini saya hibahkan kepada Anda namun cuma 1 bulan saja. Ini katanya hibah namun cuma 1 bulan, itu tidak boleh. Karena hibah itu perpindahan, memindahkan kepemilikan atas barang. Kalau memindahkan kepemilikan atas barang tidak boleh dibatasi dengan jangka waktu, namun berubah jadi milik dia, yaitu yang diberi selamanya. Maka tidak boleh ada jangka waktu, karena perpindahan kepemilikan atas barang ini ya bersifat selamanya sebagaimana jual beli. Dan jika hibah itu dikaitkan dengan kematian, jika hibah dikaitkan dengan kematian, jika saya meninggal dunia, saya hibahkan mobil ini untukmu. Kalau saya sudah meninggal dunia, maka ini boleh, dan hakikatnya adalah wasiat. Karena wasiat itu adalah pemberian saat hidup, ikrarnya saat hidup, namun perpindahan kepemilikan baru sah terjadi setelah meninggal dunia, itu wasiat. Namun berkenaan dengan ketentuan penting dalam wasiat, wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Maka tidak boleh memberi wasiat harta kepada anak. Anak-anak itu sudah dapat jatah ahli waris. Nanti jika ayah meninggal, mobil itu untuk munak, itu tidak boleh. Karena anak itu nanti dapatnya dari ketentuan bagi waris, tidak boleh. Dan ini satu hal yang disepakati oleh para ulama. Ulama seluruhnya sepakat tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Maka yang tidak menjadi ahli waris, itu yang boleh diberi wasiat, semisal anak asuh atau anak angkat. Anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan, maka jika mau dikasih bisa diberi wasiat. Kemudian jika ada anak yang meninggal dunia duluan sebelum bapaknya, dan anak ini sudah punya anak, dalam keadaan ada anak ada
anak laki-laki yang lain, maka ini tidak dapat warisan. Tidak dapat warisan. Cucu dari anak laki-laki sekalipun, ketika anak laki-laki ini meninggal dunia sebelum bapaknya, dalam keadaan ada anak laki-laki yang lain, artinya paman bagi si cucu, maka dalam hukum agama cucu ini tidak dapat warisan karena tertutup oleh pamannya. Namanya mahjub, dia mahjub, tertutup oleh keberadaan paman. Maka jika kakek itu ingin agar cucunya itu dapat sesuatu dari hartanya kakek, maka caranya silahkan beri wasiat. Silahkan beri wasiat. Dengan maksimal wasiat adalah sepertiga dari total keseluruhan harta warisan, harta yang ditinggalkan. Kemudian hibah atau hadiah untuk anak, maka tidak diperbolehkan bagi orang tua untuk memberi hibah pada salah satu anak tanpa yang lain. Anaknya dua misalnya, si A dikasih, si B dikasih, tidak dikasih, ini satu hal yang tidak diperbolehkan. Atau melebihkan salah satu dibandingkan yang lain. Anak A dikasih hibah nilainya 100 juta, anak B dikasih hibah nilainya 50 juta. Maka ini menganaktirikan salah satu anak dan menganak emaskan sebagian anak yang lainnya. Ini satu hal yang tidak diperbolehkan, dan ini adalah di antara bentuk kezaliman orang tua kepada anaknya. Bahkan wajib bagi orang tua untuk adil di antara anak-anaknya, dan adil dalam hibah orang tua kepada anak adalah bitaswiyat, dengan sama rata. Dengan sama rata antara anak satu dengan anak yang lain meskipun berbeda jenis kelamin. Maka anak perempuan sama dikasih sebagaimana anak laki-laki, dengan catatan manakala ini adalah hibah yang murni hibah, bukan hibah dalam rangka bagi waris. Kalau hibah itu dalam rangka bagi waris, maka wajib mengikuti ketentuan bagi waris. Tapi jika hibah ini murni hibah orang tua kepada anak, maka sama rata antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Dalilnya berdasarkan hadis dari An-Nu'man bin Bashir, ayahnya yaitu Bashir datang membawa Nu'man kepada Nabi SAW. Tatkala Bashir memberikan satu pemberian kepada anaknya yang namanya Nu'man. Maksud kedatangan Bashir membawa Nu'man adalah meminta Nabi sebagai saksi adanya akad hibah dari sang ayah yang namanya Bashir kepada anaknya yang namanya Nu'man. Maka sebelum bersedia menjadi saksi, Nabi bertanya, "Akula waladika nahalta misla hadha?" Apakah semua anakmu kau beri hadiah semisal ini? Berarti sama. Apakah semua anakmu engkau beri hadiah semisal ini? Faqal, maka Bashir mengatakan tidak. Hanya itu yang saya kasih, yang lainnya tidak. Hanya Nu'man yang saya kasih, yang lainnya tidak. Padahal anaknya Bashir ini banyak selain Nu'man. Maka Nabi SAW mengatakan, arji'hu, tarik pemberianmu, batalkan hibahmu, urungkan niatmu untuk memberikan hibah kepada Nu'man tanpa yang lainnya.
Kemudian Nabi SAW menyampaikan, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, para orang tua, dan di antara bentuk takwa orang tua adalah i'tilu baina auladikum, bersikaplah adil di antara anak-anak kalian dalam pemberian dan dalam hibah dan dalam hadiah. Muttafaqun alaih, dalam mereka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan orang soleh terdahulu demikian memperhatikan hal ini. Demikian memperhatikan perintah Nabi untuk bersikaplah adil di antara anak-anakmu, dan mereka memaknainya tidak hanya sebatas dalam pemberian harta. Maka adil dengan di antara anak-anak. Jangan anak yang dijak jalan-jalan dan muter-muter kota, ya cuma si A itu terus, yang B, yang C tidak pernah diajak. Kalau anak yang dijak pengajian, ikut pengajian cuma yang itu terus, yang lainnya tidak pernah diajak. Nah, itu tidak adil. Sampai-sampai orang soleh terdahulu, ya, para ulama salaf, mereka berupaya untuk adil terhadap anak-anak mereka, sampai-sampai dalam masalah ciuman kepada anak. Maka tidak boleh yang diciumi cuma anak yang itu. Yang itu tidak pernah dicium. Yang dicium sayang cuma ini, yang itu tidak pernah. Tidak boleh yang anak ini yang dipeluk hangat, yang itu tidak pernah. Padahal itu sama-sama anaknya. Mereka orang soleh terdahulu sampai memperhatikan hal ini. Masalah ciuman dilihat, dihitung. Ini diciumi, ya nanti jangan lupa, nanti yang itu dicium juga. Nanti ada jadwal yang harus diperhatikan. Ini pagi sempat nyium yang ini, ya nanti kakaknya juga harus dicium. Atau kemudian misalnya dicium di masa kecil, jangan kemudian anak pertama diciumi, anak kedua, ketiga sudah bosan, kemudian tidak pernah dicium. Maka ada kewajiban adil dalam masalah ini. Dan di antara bentuk ketidakadilan yang dilakukan oleh sebagian orang tua, anak pertama disekolahkan di sekolah yang mahal, anak kedua disekolahkan juga sekolah yang mahal, anak yang ketiga kemudian bilangnya, nak, bapakmu udah habis duitnya, kamu sekolah negeri saja yang gratis ya. Nah, ini tidak adil. Ini tidak adil. Wa'dilu baina auladikum, bersikaplah adil sama semua anakmu. Praktek salaf, cium saja wajib adil, masa sekolah tidak wajib adil? Maka sekolah masa tidak wajib adil? Maka sebagaimana anak itu, anak yang pertama, anak yang kedua disekolahkan di sekolah yang mahal, ya anak ketiga disamakan dengan kakak-kakaknya. Itu bagian dari hak dia. Dan ini bagian dari melaksanakan perintah Nabi SAW, i'tilu baina auladikum, bersikaplah adil pada anak-anakmu. Jangan kemudian salah satu anak kalau sakit itu dibawa ke dokter spesialis, kalau anak yang itu sakit cuma dibawa ke puskesmas, dokter umum, puskesmas lagi. Anak yang itu bawa ke praktek mandiri spesialis. Maka ini tidak adil dengan anak, dan ini kezaliman orang tua kepada anaknya. Ini kenakalan orang tua kepada anak. Maka sebagaimana kita ingin mereka semua berbakti,
maka sikaplah mereka dengan sikap yang sama. Hadis ini dalil wajibnya adil di antara anak dalam masalah pemberian. Dan hadis ini dalil haramnya menjadi saksi dalam hibah yang di dalam hibah tersebut mengistimewakan salah satu anak tanpa anak yang lainnya atau mengunggulkan salah satu anak pada anak yang lainnya. Maka tidak boleh jadi saksi jika tahu di sini terdapat kezaliman. Maka pemberian orang tua kepada anak itu ada dua macam. Yang pertama, pemberian karena kebutuhan. Maka pemberian karena kebutuhan itu tidak harus sama. Maka yang sakit kemudian diobatkan, yang sehat ya tidak dikasih apa-apa. Maka karena ini pemberian karena hajat dan kebutuhan. Maka pada saat itu terjadi hajat, maka tidak ada kewajiban untuk sama. Namun terdapat kewajiban untuk nanti bersikap sama. Namun ada kewajiban untuk nanti bersikap sama. Ini anak yang ini sakit, diobati di dokter spesialis, ya pada saat anak A ini sakit, maka dia dikasih duit yang banyak untuk berobat dan habis untuk berobat. Ini tidak diberikan pada anak yang B karena dia sehat. Ini pemberian karena hajat dan kebutuhan. Namun ada kewajiban untuk nanti juga bersikap yang sama. Bersikap yang sama. Kalau anak B ini sakit juga disikapi dengan sikap yang semisal. Maka ini pemberian karena kebutuhan. Kemudian yang kedua, pemberian yang murni sebagai pemberian. Pemberian bukan karena hajat, pemberian bukan karena prestasi. Kalau pemberian itu karena prestasi, maka siapa yang kemudian berprestasi ya dikasih, kemudian nanti adiknya kemudian punya prestasi yang sama juga diberi hadiah yang semisal. Nanti siapa yang anak ayah yang apal juz amma, dah selesai apal juz amma, bapak belikan sepeda misalnya. Maka kakaknya diberikan sepeda karena apal juz amma. Maka adiknya juga punya hak yang sama jika nanti tahun berikutnya nyusul. Maka dia punya hak juga untuk dibelikan sepeda sebagaimana kakaknya dibelikan sepeda. Tidak boleh kakaknya dikasih padahal ikrarnya jika selesai apal juz amma. Kakaknya dikasih, adiknya kamu tidak usah ya mas ya, ngalah ya, tidak boleh. Anak tidak harus ngalah juga, anak punya hak untuk nuntut. Kakak dikasih kok. Gara-garanya apal juz amma, saya juga apal juz amma, kenapa saya tidak dikasih? Tidak boleh nuntut dalam hal ini. Ya, kemudian namun kalau pemberian itu murni pemberian, bukan karena kebutuhan, bukan karena prestasi, namun pemberian semata-mata pemberian, maka wajib ada adil, dan adil di sini menurut pendapat yang paling kuat sama rata, tanpa melihat anak yang lebih berbakti dan anak yang kurang berbakti, tanpa melihat anak yang nunggoni orang tuanya dan anak yang di luar daerah. Kalau pemberian itu adalah pemberian murni pemberian, ini semua adalah faktor yang tidak boleh dilihat. Mau anak ini lebih gemati, lebih care sama ibunya, dan sama ibunya dikasih lebih banyak dengan yang ini, tidak boleh. Anak ini satu kota, satu kampung, sehingga yang apa-apa dia yang dimintai tolong. Kemudian yang sana karena memang tempat domisilinya, tempat kerjanya beda, dan yang di sini dikasih lebih banyak, sana lebih sedikit, tidak boleh. Itu
bukan faktor yang membolehkan untuk mengunggulkan salah satu anak tanpa yang lain. Kemudian jika seorang itu telah memberikan hibah dan orang yang diberi hibah telah menerimanya, maka haram bagi pemberi hibah untuk menarik hibahnya dan membatalkannya. Berdasarkan hadis dari sahabat Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, "Al-aitu fi hibatikal kalab." Orang yang menarik hibahnya itu seperti anjing yang muntah kemudian menjilati muntahannya. Maka di sini dalil haramnya menarik pemberian yang sudah diberi, kecuali yang dikecualikan oleh syariat. Dan yang dikecualikan oleh syariat adalah pemberian orang tua kepada anak, itu boleh dibatalkan. Boleh dibatalkan dan boleh ditarik. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, la yahilu lirajuli ayu'tiyal atiyata fayarji'a fiha. Tidak boleh bagi seorang memberikan satu pemberian kemudian dia batalkan pemberiannya. Ilal walida fima yu'ti waladahu, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya. Kemudian orang meskipun sudah diterima, kemudian orang tua berubah pikiran, boleh saja. Sebagaimana orang tua, terutama ayah, boleh mengambil dan memiliki harta anaknya tanpa seizin anaknya, meskipun tanpa seizin anaknya, dengan catatan, dengan syarat yang pertama, mala yadurul walada, selama yang diambil itu tidak membahayakan dan menyusahkan anak. Tidak membahayakan dan menyusahkan anak. Kalau anak ini punya motor satu dan itu motor untuk kerja, boleh dibawa sama bapaknya. Karena ini membahayakan anak dan menyusahkannya. Kemudian yang kedua, dan harta tersebut bukanlah harta yang dibutuhkan dan menjadi hajat anak-anaknya. Kalau itu jadi hajat anaknya tidak boleh. Tapi kalau harta tersebut harta nganggur, maka boleh saja orang tua terutama ayah mengambilnya meskipun tanpa izin anaknya. Dia punya anak laki, ini motornya 3, satu dipakai oleh si suami, satu dipakai oleh istrinya, yang ketiga cuma nganggur di rumah. Kok nganggur di rumah? Kemudian bapaknya datang ke rumah anaknya, cari kunci kontak, cari ini, kemudian bawa pulang motor nganggur, hukumnya boleh, meskipun tidak ngomong dan tidak izin anak. Karena ini harta nganggur, tidak dipakai, tidak menjadi hajat, dan tidak mengambilnya tidak akan merugikan dan membahayakan si anak. Dan yang ketiga, orang tua di sini mengambilnya tidak untuk diberikan pada anak yang lain. Karena kalau diberikan kepada anak yang lainnya, nanti jadinya memberikan hibah pada salah satu anak tanpa yang lain. Dan Nabi SAW menyampaikan, inna atyaba ma'akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya sebaik-baik harta yang kalian nikmati adalah hasil jerih payah kalian, dan anak kalian itu hasil jerih payah kalian. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Dan terdapat hadis-hadis yang lain yang menguatkan, yang menunjukkan bahasanya orang tua terutama ayah boleh mengambil dan memiliki dan memakan harta anaknya selama itu tidak merugikan dan membahayakan anak dan tidak menjadi kebutuhan. Bahkan sabda Nabi SAW menyampaikan, malu kali abika. Nabi katakan, engkau dan hartamu dapat padanya ayahmu, orang tuamu. Ya, maka hadis ini dalil anak wajib
melayani orang tuanya, berbakti kepada orang tua dalam bentuk melayani, mengantar kemana orang tua mau minta diantar, menemani orang tua kemana orang tua mau minta ditemani. Maka anak itu wajib melayani orang tuanya dengan dirinya, artinya langsung, atau dengan hartanya, dia bayar orang. Tidak bisa ngantar, ya, maka bayar orang. Nanti diantar sopir saya, maaf ayah tidak bisa ngantar, tapi nanti insya Allah sopir saya yang ngantar. Maka wajib antara melayani secara langsung atau dengan menggunakan hartanya. Ya, jika ayahnya, orang tuanya memerlukan hal tersebut. Sudah tiba waktu adzan, kita simak adzan terlebih dahulu. Silakan. Ya, kita lanjutkan. Ya, akan tetapi orang tua tidak boleh memiliki dan mengambil harta anak manakala dengan mengambilnya itu membahayakan, merugikan, menyusahkan anak, atau harta yang diambil itu adalah harta yang dibutuhkan oleh anak. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la darara wa la dirara. Tidak boleh melakukan tindakan membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Dalam hal ini membahayakan orang lain, yaitu anaknya. Dan masih berkenaan dengan masalah relasi antara hubungan antara anak dengan orang tua, maka anak itu tidak diperbolehkan nagih utang orang tuanya. Ketika orang tua pinjam duit sama anaknya, ngomongnya utang, ngomongnya pinjam, ngomongnya pinjam. Nah, bapak pinjam duitnya 5 juta. Nah,
kemudian dipinjami sama anak, maka anak dilarang nagih. Anak dilarang untuk menagih. Atau orang tuanya pinjam barang ngomongnya pinjam barang. Pinjam barang. Dan barang itu kemudian nggak dikembalikan, maka tidak boleh mengingatkan orang tua, Pak dulu pinjam kipas angin kok belum balik-balik ya. Tidak boleh. Maka kalau kok butuh barang tersebut, tinggal beli saja tanpa nagih dan mengingatkan ayahnya, katanya pinjam Pak. Nah, ini mana kok tidak kembali-kembali? Tidak boleh. Dalilnya ada seorang datang menemui Nabi SAW sambil membawa bapaknya. Kemudian ceritanya anak ini nagih utang bapaknya. Bapaknya belum bayar utang sampai dibawa ke tempatnya Nabi. Ini bapak saya utang nggak bayar-bayar, wahai Nabi. Ini kemudian dibawa ke hadapan Nabi. Ini bapak katanya pinjam duit tapi ini kok tidak bayar-bayar ini. Ajaklah bapaknya ke hadapan Nabi untuk dilaporkan. Jawaban Nabi, anta wa malu kali abika. Kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Tidak boleh nagih utang. Kalau beliau ingat ya bayar ya, kemudian dikembalikan alhamdulillah. Tidak ingat ya ikhlas lillahi ta'ala. Nggak ikhlas, wajib ikhlas. Wajib ikhlas. Ya maka hadis ini dalil bahasanya anak tidak punya hak untuk nagih utang orang tuanya kepadanya. Tapi kalau dibalik boleh. Bapak nagih anaknya boleh. Anaknya, Pak saya pinjam duit dulu. Nah itu kalau bapak sama anak nagih boleh, anak nagih bapak tidak boleh. Tapi kalau bapak nagih anaknya boleh. Tapi kalau anak nagih sama bapaknya tidak boleh. Di antara dalil yang lainnya, di antara dalil tentang hal ini tidak boleh nagih adalah firman Allah Ta'ala, wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Maka Allah perintahkan dan Allah wajibkan untuk berbuat baik kepada orang tua, dan di antara bentuk berbuat baik kepada orang tua tidak nagih utang orang tua kepada si anak. Kecuali yang boleh ditagih adalah nafkah ayah kepada anak boleh nagih. Ketika ayahnya tidak menafkahi dirinya, dalam keadaan ayahnya masih wajib menafkahinya, maka anak boleh menagihnya dan menuntutnya dan memintanya. Dan satu hal yang patut untuk disadari bahwasanya apapun yang terjadi, anak itu tetap anak. Anak itu tetap anak ayahnya. Ayah itu di Al-Quran disebut sebagai pemilik anak. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wa 'alal mauludi lahu, dan menjadi kewajiban pemilik anak untuk menafkahi istrinya yang merupakan ibu dari anaknya ini, memenuhi makannya dan kebutuhan pakaian dari istrinya dengan kadar yang layak. Maka Allah sebut ayah itu dengan sebutan al-mauludu lahu, pemilik anak. Maka apapun yang terjadi, maka anak itu anak ayahnya. Sehingga meskipun terjadi perceraian, maka anak tetap anak ayahnya. Meskipun dia ikut ibunya, maka ayah ini wajib tetap menafkahi anaknya.
karena anak adalah anaknya. Meskipun terjadi perceraian dan dia ikut ibunya. Sebagian laki-laki yang zalim itu tidak menunaikan kewajiban semacam ini, dengan merasa ketika bercerai kemudian anak ikut ibunya, kemudian merasa tidak punya lagi tanggung jawab, sudah bebas, merdeka. Ini lelaki zalim. Ya, zalim kepada anaknya. Ini kedurhakaan orang tua kepada anak. Sehingga jika nanti anak ini besar, orang tuanya, ayahnya itu sudah di usia udzur, ya. Kalau seandainya kemudian anak semacam ini yang kemudian tidak diurus, tidak dinafkahi oleh ayahnya, kemudian tidak bisa semangat untuk berbuat baik kepada ayahnya ketika ayahnya sudah lemah, maka ya tidak bisa disalahkan. Karena tidak bisa disalahkan, wajar manusiawi meskipun tidak ideal. Nah, idealnya ya jadilah anak yang pemaaf, itu idealnya kan. Ya, jadilah anak yang pemaaf, ya meskipun demikian ya tetap ayahmu, ya. Idealnya. Tapi ketika saya tidak ada hati saat gitu, untuk kemudian ini bisa kemudian betul-betul kayak perhatian dengan ayah yang karena dulu saya tidak diurus sama sekali, sejak saya bayi. Nah, gitu. Maka tentu dari sisi ini manusiawi, maklum, meskipun ya tidak ideal. Idealnya kita katakan berbaktilah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah perintahkan, karena Allah perintahkan, semata-mata ibadah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau yang kemudian berat karena masa lalu yang tidak ideal, ya kita tidak bisa banyak, kemudian kita tidak bisa keras mencela dan menyalahkan anak ini. Ya, kemudian dan poin yang terakhir jadi kesempatan kali ini adalah tidak sepatutnya, tidak dianjurkan menolak hadiah meskipun sedikit nominalnya. Karena menerima hadiah itu diantara bentuk akhlak mulia. Karena menolak hadiah, apalagi hadiahnya itu sudah disiapkan dengan penuh kerepotan, itu menyakiti hati orang yang memberi hadiah. Ini sudah belinya jauh, ngemasi macam-macam, dibuat cantik, dibungkus sedemikian rupa. Ternyata yang diberi hadiah menolak serius, menolak dengan keras. Ini menyakitkan hati. Maka di antara akhlak mulia yang Nabi contohkan adalah menerima pemberian. Jika khawatir, jika kemudian takut, kemudian terkendala nanti beban hutang budi dan seterusnya, Nabi contohkan untuk membalas hadiah dengan hadiah. Dan dianjurkan al-itsabatu 'alaiha, membalas hadiah dengan hadiah. Karena demikianlah Nabi SAW, beliau menerima hadiah dan membalasnya. Maka ini menerima hadiah dan membalas hadiah dengan hadiah itu semua mahasiniddin, di antara ajaran indah dari ajaran Islam, wa makarimil Islam, dan ini adalah bagian dari akhlak mulia dalam ajaran Islam. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan ada beberapa pertanyaan yang sudah sampai ke meja saya. Bagaimanakah jika memberi hadiah anak berdasarkan porsi, semisal anak yang besar dikasih sepeda motor, sementara anak yang kecil dikasih sepeda angin? Jawabannya, memberikan barang kepada anak itu belum tentu harus dalam bentuk hibah dan hadiah. Boleh jadi dalam bentuk pinjaman.
boleh jadi dalam bentuk pinjaman. Motor tetap motor ayah dipinjamkan. Nah, dipinjamkan untuk kuliah, dipinjamkan. Tidak harus dalam bentuk akad, ya, akad hibah, akad hadiah. Tidak harus. Ya, sehingga kadang ada pertanyaan saat emas yang dipakai oleh anak perempuan saya itu masuk dalam hitungan zakat emas saya ataukah tidak? Maka jawabannya tergantung akadnya, Bu. Ini tergantung akadnya. Ini anak perempuan dikasih anting, dikasih gelang, dikasih kalung, ini hadiah atau pinjaman. Ini hadiah atau pinjaman. Kalau ini tetap milik ibu, titip milik ayah, cuma kamu yang pakai, ya maka itu pinjaman. Nah, kalau statusnya pinjaman, ya nanti digabung dengan emas milik ibunya. Nanti kalau totalnya kemudian masuk nisab, ada kewajiban bayar zakat. Terutama menurut pendapat yang lebih hati-hati yang menyampaikan bahasanya emas perhiasan yang dipakai sekalipun itu perlu dizakati. Tapi kalau itu statusnya hibah pemberian, ya sudah, itu anak nanti hitungannya ya hitungan harta dia. Itu statusnya harta dia. Ya, maka sepeda motor yang diberikan atau diserahkan kepada anak tidak mesti itu statusnya hibah dan hadiah. Boleh saja orang tua menyerahkannya dengan status ini tetap milik ayahnya, sekedar sebagai pinjaman. Seandainya ini mau kemudian mau distatuskan sebagai hibah dan hadiah, yang besar dikasih sepeda motor, yang ini anak yang kecil dikasih sepeda ontel, ya boleh saja, asalkan jika ini karena alasan kebutuhan. Nanti yang kecil ini kemudian sudah besar, ini perlu kemudian sepeda motor, ya wajib dikasih. Kakaknya dulu dikasih, ya maka adiknya juga dikasih ketika ada kebutuhan yang sama. Kakaknya dulu untuk apa dikasih motor? Dikasih hibah motor untuk kuliah. Ya, adiknya nanti kuliah, ya juga dikasih. Tidak kemudian kamu nge-grab aja ya. Ya, duit bapak udah habis untuk kakakmu. Nah, tidak boleh demikian. Ya, wajib untuk siap adil. Kemudian ada orang tua waktu masa hidupnya memberikan anak laki-lakinya rumah semuanya masing-masing, sedangkan anak perempuan tidak diberi. Apakah ini dibenarkan? Tentu tidak dibenarkan. Ya, tentu tidak dibenarkan. Ini bagian dari kezaliman dan kedurhakaan orang tua kepada anaknya. Kalau ada musola wakaf, kemudian takmir berencana membangun musola tersebut menjadi masjid dengan jalan menjual bagian bangunan, genteng, kayu, keramik dari musola tersebut, apakah diperbolehkan? Jawabnya tidak diperbolehkan. Ya, tidak boleh dijual. Bolehnya kalau dia tidak membutuhkannya, ini dirasa ini padahal ini keramik wakaf, tapi tidak dibutuhkan ini untuk pembangunan ini, maka serahkan kepada musola yang lain atau masjid yang lainnya yang memakainya, bukan menjualnya, namun serahkan, tolong memanfaatkannya, tidak boleh menjualnya. Ya, sebelum kita akhiri dari panitia ada 3 hadiah untuk 3 orang yang bersedia menjawab pertanyaan dengan jawaban yang benar. Tadi di antara hal yang dijelaskan di materi kajian tadi, bahasanya orang tua boleh mengambil harta milik anak dengan 3 syarat.
Monggo Mas. Iya. Ya. Yang pertama? Iya. Ada hajat anak. Yang ketiga? Hah? Ya itu masih yang kedua. Yang ketiga belum. Tidak diberikan untuk anak yang lain. Monggo Mas. Yeah. Barakallahu fiik. Kemudian pertanyaan yang kedua, kapan akad hibah itu bersifat mengikat dan tidak mengikat? Ya, monggo. Ya, enggak. Baca sekamlah. Berkenaan dengan orang yang membatalkan hadiah dan hibahnya setelah itu diterima, Nabi beri permisalan. Tolong sebutkan permisalannya. Kemudian dan menjilat kembali muntahannya. Monggo. Ya, demikian Bapak dan Ibu sekalian kajian kita di kesempatan kali ini, seiring berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan duduk kita di tempat ini, di masjid ini, Allah jadikan sebagai bagian dari amal soleh pemberat timbangan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa, Ustaz?